Halo, selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Venansius Depostil, NIM 2023716137 dari Prodi D3 Teknik Sipil, kelas C semester 3. Saya akan mempresentasikan tugas 1 beton tentang makalah plat beton bertulang. Yang pertama, definisi latar belakang tentang beton bertulang. Beton sebagai bahan struktur bangunan telah dikenal sejak lama karena mempunyai banyak keuntungan dibanding dengan bahan bangunan yang lain. Ilmu teknologi dalam bidang teknik sipil mengalami perkembangan dengan cepat. Beton merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur bangunan pada saat ini karena sistem konstruksi beton mempunyai kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai kuat tekan tinggi. Beton juga telah banyak mengalami perkembangan baik dalam teknologi pembuatan campurannya ataupun teknologi pelaksanaan konstruksinya. Bahan susun beton pada dasarnya adalah semen, pasir, kerikil, dan air. Perkembangan beton pada saat ini yaitu komposit antara material beton dan tulangan baja sehingga menjadi satu kesatuan konstruksi yang mempunyai kuat tekan dan kuat tarik tinggi. Beton ini disebut sebagai beton bertulang. Beton bertulang banyak digunakan pada bangunan teknik sipil, misalnya bangunan gedung, jembatan, perkerasan jalan, dinding, penahan tanah, dan bangunan teknik sipil lainnya. Yang berikut kita masuk ke definisi plat beton bertulang. Menurut Ali Asroni dalam buku Plat dan Plat Beton Bertulang tahun 2010, yang dimaksud dengan plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Ketebalan bidang plat ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan bentang atau panjang lebar bidangnya. Bidang plat beton bertulang ini sangat kaku dan arahnya horizontal sehingga pada bangunan gedung plat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku dalam suatu struktur. Beton bertulang banyak digunakan pada bangunan teknik sipil. Beton bertulang pada bangunan gedung terdiri dari beberapa elemen struktur, misalnya balok, kolom, fondasi, dan plat. Beton bertulang sebagai elemen balok umumnya diberi tulangan memanjang atau lentur dan tulangan senggang atau geser. Tulangan lentur untuk menahan pembebanan momen lentur yang terjadi pada balok, sedangkan tulangan geser untuk menahan pembebanan gaya geser. Berikut materi-materi yang saya gunakan dalam penulisan makalah ini adalah: yang pertama, dari persyaratan beton struktural beton untuk bangunan gedung SNI 2847 tahun 2019. Yang kedua, peraturan beton Indonesia PBI 1971. Yang ketiga, struktur beton bertulang oleh Istimawan Dipohusodo SK SNI 15/1991/03. Materi yang berikutnya, balok dan plat oleh Ali Asroni tahun 2014. Kita lanjut ke materi tipe-tipe plat beton bertulang. Beberapa tipe plat beton bertulang yang digunakan pada konstruksi diantaranya: yang pertama, tipe flat slab system, plat beton bertulang yang langsung ditumpuk oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-balok. Beban dan bentangnya sama dengan kecil. Yang kedua, wafel, mempunyai balok-balok yang sering bersilangan dengan jarak yang relatif rata dengan pelat atas tipis. Yang ketiga, sistem pelat dan balok. Slab menerus ditumpuk oleh balok monolit dengan jarak 3-6 meter, kokoh dan sering dipakai untuk lantai yang tidak beraturan. Kita masuk ke contoh penggunaan beton bertulang. Plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil baik sebagai lantai bangunan atap dari satu gedung, lantai jembatan, maupun lantai dermaga. Di sini saya mengambil contoh kasus dalam pengerjaan plat lantai. Dalam pekerjaan plat lantai, yang pertama dimulai dari persiapan
dari pengukuran untuk mengatur dan memastikan tingkat kerataan ketinggian plat lantai. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan ini membutuhkan alat bantu teduli. Kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan membuat begisting plat lantai. Begisting tersebut harus sesuai dengan gambar kerja. Yang selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu tahap pekerjaan. Tahap pekerjaan plat lantai dimulai dari proses begisting plat, disusun secara berjajar bersama-sama dengan scaffolding untuk balok. Mengingat posisi plat lantai ini lebih tinggi daripada balok, maka scaffolding untuk plat pun harus lebih tinggi, serta dibutuhkan frame tambahan menggunakan joint pin. Langkah selanjutnya itu pemasangan balok kayu 6/12 sebagai girder sejajar dengan arah cross base. Kemudian pasang juga suri-suri dengan arah melintang di atas girder tersebut, agar beton yang sudah jadi nantinya tidak menempel pada begisting. Disarankan untuk mengolesnya dengan solar sebagai pelumas di semua begisting yang sudah terpasang dengan rapat. Tahap selanjutnya itu pembesian plat lantai yang dilaksanakan setelah pembesian balok. Proses pembesian ini dilakukan secara langsung di atas begisting plat. Untuk mempermudah pekerjaan, tulang-tulangan besi dapat diangkat menggunakan tower crane untuk dipasang di atas begisting plat. Pembesian berikutnya dilakukan secara menyilang, lalu ikat menggunakan kawat. Letakkan beton decking antara tulangan bawah plat dan begisting alas plat. Kemudian pasang juga tulangan kaki ayam antara tulangan atas serta bagian bawah plat. Langkah selanjutnya kita ke tahap pengecoran. Setelah pengerjaan begisting dan pembesian sudah selesai dan sudah siap, langkah selanjutnya ke proses pengecoran plat lantai. Proses pengecoran plat lantai harus dilakukan bersama-sama dengan pengecoran balok. Peralatan pendukung yang digunakan untuk pekerjaan pengecoran balok antara lain buket, truk mixer, vibrator, lampu kerja, dan papan perata. Kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh pekerja cor yang akan meratakan beton segar ke bagian balok terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke plat. Khusus untuk plat lantai, beton diratakan memakai stroke secara manual. Kemudian lakukan pengecekan level menggunakan water pass. Kita tahap keempat, yaitu tahap pembongkaran. Pembongkaran begisting dilakukan pada waktu yang tepat untuk memperoleh hasil beton yang berkualitas baik serta agar tidak merusak beton tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fungsi begisting tersebut. Selain sebagai cetakan, berguna juga sebagai penunjang sampai beton benar-benar mengeras. Untuk pengerjaan plat lantai, pembongkaran begisting dilakukan dalam waktu 4 hari setelah pengecoran. Tahap terakhir, tahap kelima, tahap perawatan. Tahap perawatan terhadap adonan beton selama proses pengeringan berlangsung. Sebab adonan beton yang mengering terlalu cepat mengakibatkan hasilnya tidak bagus atau retak-retak atau tidak sesuai rencana. Maka setelah dilaksanakan pengecoran, lakukan upaya perawatan untuk menjaga mutu beton. Proses perawatan beton ini dilakukan dengan menjaga agar kondisinya senantiasa basah dengan menyirami. Perawatan ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan menyirami sebanyak 2-3 kali sehari. Kita ke materi selanjutnya, yaitu peraturan-peraturan dalam mendesain beton bertulang. Di sini peraturan yang digunakan yaitu SNI 2847 tahun 2019. Di sini saya mengambil pasal 7 tentang plat satu arah. Pasal 7 plat satu arah ini meliputi ruang lingkup, umum, desain, batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batas tulangan, detail penulangan. Ketentuan pasal ini berlaku untuk perencanaan plat non prategang dan prategang dengan penulangan lentur satu arah, termasuk plat solid, plat yang dicor di atas dek baja dan komposit, plat beton komposit yang dibangun dengan pengecoran terpisah tetapi disambung satu sama lain sehingga semua komponen memikul beban
sebagai satu kesatuan. Kemudian ke pasal 8 tentang plat dua arah. Pasal 8 plat dua arah meliputi ruang lingkup umum, batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, dan detail tulangan. Sistem plat berusuk dua arah non prategang. Ketentuan pasal ini berlaku untuk desain sistem plat prategang dan non prategang yang ditulangi untuk penentur dua arah dengan atau tanpa blok di antara tumpuannya, termasuk plat solid, plat yang dicor di tempat lantai baja non komposit, plat beton komposit yang dicor secara terpisah, yang selanjutnya disambung sedemikian sehingga semua elemen memikul beban sebagai satu kesatuan dengan sistem plat berusuk dua arah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu definisi plat satu arah dan dua arah. Yang pertama, tentang definisi plat satu arah atau one way slate. Menurut Asroni tahun 2010, plat satu arah dapat momen lenturnya hanya bekerja pada satu arah, yaitu bentang L, sehingga tulangan pokok juga dipasang searah bentang L tersebut. Plat satu arah yaitu suatu plat yang memiliki panjang lebih besar atau lebih lebar yang bertumpu menerus melalui balok-balok, maka hampir semua beban lantai yang dipikul oleh balok-balok yang sejajar. Suatu plat dikatakan plat satu arah apabila LY per LX lebih kecil sama dengan 2, di mana LY dan LX adalah panjang dari sisi-sisinya. Struktur plat satu arah dapat digambarkan sebagai plat yang didukung pada kedua tepinya sehingga lenturannya timbul hanya dalam satu arah. Ini adalah contoh gambar plat satu arah. Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa bila rasio sisi terpanjang terhadap sisi terpendek plat lebih dari 2, maka porsi beban yang masuk ke bentang pendek mencapai 16 kali porsi beban yang masuk ke bentang panjang. Berdasarkan fakta ini, bila sisi bentang terpanjang plat mencapai 2 kali atau lebih sisi bentang terpendeknya, maka plat akan berperilaku sebagai sistem plat satu arah. Ada berbagai jenis sistem plat satu arah, diantaranya sistem balok menerus plat satu arah, sistem yang kedua sistem plat lantai satu arah atau flat slate, yang ketiga sistem plat berusuk satu arah, kemudian yang keempat sistem plat datar atau flat plate. Berikut adalah contoh gambar sistem plat satu arah. Langkah yang materi selanjutnya adalah mendefinisikan tentang plat dua arah atau two way slate. Plat dua arah adalah plat yang didukung dari keempat sisi dengan lendutan yang akan ditimbul sehingga saling tegak lurus atau perbandingan antara sisi panjang dan pendek tidak lebih dari 2. Momen lentur yang bekerja pada plat dua arah yaitu searah dengan bentang LX dan bentang LY. Untuk plat di daerah lapangan dipasang tulangan pokok pada dua arah yang saling tegak lurus, sedangkan plat di daerah tumpuan hanya bekerja momen lentur satu arah, sehingga pada daerah tumpuan tetap dipasang tulangan pokok dan tulangan bagi. Plat dengan 4 tumpuan sejajar ini menghasilkan lendutan dan momen lentur lendutan yang terjadi akibat oleh beban merata yang bekerja di atas plat, dan momen lentur yang terjadi merupakan akibat dari beban yang bekerja pada plat. Semakin besar beban maka semakin besar lendutan dan momennya. Besar momen lentur dapat dihitung dalam persamaan sebagai berikut, di mana QU sama dengan beban terfaktor LX atau bentang terpendek, dan X adalah koefisien momen dalam tabel PBI tahun 1971. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah bagaimana plat beton bertulang dapat dikatakan sebagai plat satu arah dan plat dua arah. Pada definisi atau penjelasan materi beton bertulang di atas,
Dapat ditarik kesimpulan perbedaan dari plat satu arah dan plat dua arah yaitu sebagai berikut. Pada sistem plat satu arah, plat didukung oleh dua sisi tumpuan yang berlawanan, sedangkan plat dua arah didukung oleh keempat sisinya. Pada plat satu arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek sama atau lebih besar dari dua yaitu L per W lebih kecil dari 2. Sebaliknya, pada plat dua arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek kurang dari 2 yaitu L per W kurang dari 2. Pada plat satu arah, beban yang bekerja disalurkan hanya pada satu arah atau dominan, yaitu ke arah bentangan yang lebih pendek. Di sisi lain, pada plat dua arah, beban disalurkan ke dua arah sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjut ke materi yang ketujuh. Bagaimana proses menganalisis plat satu arah dan plat dua arah? Dalam merencanakan atau menganalisis suatu plat harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut yang dapat digunakan antara lain persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung SNI 2847 tahun 2019, Peraturan Beton Indonesia PBI tahun 1971 dan balok serta plat oleh Ali Asroni tahun 2014. Kemudian perhitungan plat. Pada perencanaan plat beton bertulang perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk nilai B atau lebar yang diambil adalah 1 meter atau 1000 mm. Kemudian tebal selimut beton plat minimum untuk batang tulangan plat diameter 36, tebal selimut plat beton 20 mm. Untuk batang tulangan plat diameter lebih kecil 40, tebal selimut plat beton harus lebih kecil dari 40 mm. Kemudian tebal minimum plat untuk plat tebal minimum plat satu arah sesuai dengan tabel yang sudah ada. Kemudian untuk plat dua arah dalam pasal 9.5.3.3 SNI 2847 dari 13, tebal minimal plat bergantung pada AM atau A rata-rata. A adalah rasio kekakuan lentur balok terhadap kekuatan lentur plat dengan rumus sebagai berikut. AM sama dengan ECB per LB dibagi ECP per LP, di mana ECB sama dengan elastisitas beton balok, ECP sama dengan elastisitas beton plat, IB momen inersia balok, IP adalah momen inersia plat. Berikut adalah contoh perhitungan. Kemudian yang keempat, tebal selimut beton minimal 20 mm untuk tulangan D lebih kecil dari 36 dan 40 mm untuk tulangan D diameter 44 sampai diameter 56. Kemudian besar nilai rasio bentangan untuk mutu beton FC aksen lebih kecil dari 30 MPa. Rasio bentangannya sama dengan 0,85. Untuk FC aksen kurang dari 30 MPa, maka nilai bentangannya 0,85 dikurang 0,008, maka nilai FC aksennya sama dengan minus 30. Kemudian untuk jarak tulangan akan ditentukan oleh tabel istimewa A5 pada lampiran 1. Selanjutnya jarak bersih minimum antara tulangan S lebih besar dari diameter dan S lebih besar dari 25 mm, atau diameter adalah diameter tulangan S lebih besar dari 40 mm. Kemudian luas tulangan minimal
luas tulangan pokok. Untuk kemudian lanjut ke luas tulangan minimal. Yang pertama, tulangan pokok diatur dalam pasal 10.5.1. kemudian tulangan bagi diatur dalam pasal 7.12.2.1. plat satu arah S lebih besar dari 3 dikali H dan S lebih kecil dari 490 mm dalam pasal 7.6.5. Kemudian untuk plat dua arah S lebih besar dari 2 dikali H dan S lebih kecil dari 450 mm diatur dalam pasal 3.3.2. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah bagaimana proses mendesain plat satu arah dan plat dua arah. Untuk merencanakan plat beton bertulang, yang perlu dipertimbangkan tidak hanya pembebalan saja, tetapi juga jenis peletakan dan jenis penghubung di tempat tumpuan. Kekakuan hubungan antara plat dan tumpuan akan menentukan besar momen lentur yang terjadi pada plat. Untuk bangunan gedung, umumnya plat tersebut ditumpu oleh balok-balok yang secara monolit, yaitu plat dan balok dicor bersama-sama sehingga menjadi satu kesatuan. Kemungkinan lainnya yaitu plat didukung oleh balok-balok baja dengan sistem komposit, atau dapat pula didukung oleh kolom langsung tanpa balok. Berikut adalah contoh gambar penumpu pada plat satu arah. Kekakuan hubungan antara plat dan konstruksi pendukungnya menjadi salah satu bagian dari perencanaan plat. Ada 3 jenis peletakan plat pada balok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terletak bebas. Keadaan ini terjadi jika plat diletakkan begitu saja di atas balok. Yang kedua, terjepit elastis. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok cor bersama-sama secara monolit. Yang ketiga, terjepit penuh. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit. Berikut gambar contoh jenis-jenis peletakan plat dua arah pada balok. Langkah selanjutnya kita ke materi selanjutnya adalah contoh mendesain plat satu arah. Di sini saya memilih untuk mendesain plat lantai seperti terlihat pada gambar. Yang pertama, kita harus menentukan tebal plat yang berkenaan atau sesuai dengan syarat lanjutan. Untuk tebal minimum sama dengan 140 mm. Yang kedua, kita menghitung beban-beban yang terjadi. Yang pertama, total beban mati KD sama dengan 0,456 ton per meter persegi. Beban hidup Q1 sama dengan 0,150 ton per meter persegi. Kemudian beban terfaktor atau QU sama dengan 0,7872 ton per meter persegi. Seperti pada soal. Yang langkah selanjutnya, kita menghitung momen-momen yang terjadi dengan menggunakan koefisien momen. Pertama, pada lapangan MU sebesar 1,2753 ton meter. Kemudian pada tumpuan atau memperhitungkan jepit tak terduga, MU sama dengan 0,4251 ton meter. Langkah selanjutnya, perhitungan tulangan. Tebal plat H sama dengan 140 mm, tebal penutup B sama dengan 20 mm, diameter tulangan sama dengan 10 mm, tinggi efektif sama dengan 119 meter. Kemudian kita menghitung nilai FC aksen. Untuk nilai FY sebesar 240 MPa, nilai PB 0,0323, nilai Pmax sebesar 0,024, nilai Pmin sebesar 0,0025 berlaku untuk plat.
Langkah selanjutnya kita menghitung tulangan pada lapangan. MN, menghitung nilai MU, MN, RN, M, nilai P. Untuk nilai P lebih besar dari P max, diperlukan tulangan tunggal. Untuk nilai P lebih kecil dari P min sama dengan 0,0025 dipakai P sama dengan 0,0053. AS perlu sama dengan P dikali B dikali D sama dengan 610 mm persegi. Diperlukan tulangan diameter 10 sampai 125 mm. Di sini tulangannya memenuhi syarat, dan ini adalah gambar sketsa penulangannya. Gambar sketsa penulangan plat satu arah. Yang terakhir kita mendesain plat dua arah. Langkah pertama dalam mendesain plat dua arah. Di sini saya mengambil contoh dalam mendesain plat lantai. Langkah pertama adalah menghitung plat lantai, menentukan properti material dan dimensinya untuk mutu beton dan mutu baja. Ini adalah contoh gambar plat lantai. Yang pertama, mutu beton yang digunakan FC Aksen sama dengan 25 MPa. Mutu baja yang digunakan 240 MPa. Dimensi plat lantai LY 6000 mm, LX 4000 mm. Langkah kedua, perhitungan plat lantai. Menentukan tebal plat. Untuk menentukan tebal plat minimum plat dua arah harus menghitung menggunakan rumus dulu agar tidak memperlambat sebuah pekerjaan. Biasanya sebagai struktur engineering kita sudah punya pengalaman dalam menentukan tebal plat. Dari situ kita periksa korelasinya dengan jumlah tulangan yang dihasilkan. Pada contoh ini saya ambil ketebalan plat 120 mm sehingga tinggi efektif menjadi 120 mm dikurang 20 mm sama dengan 100 mm. Langkah ketiga adalah perhitungan plat lantai atau pembebanan. Yang pertama, beban mati. Terus yang kedua, menghitung beban hidup. Di sini diketahui dari ada tabel kita menggunakan rumus. Yang langkah keempat, kita menghitung plat lantai dan menentukan koefisien momen pada plat. Koefisien untuk plat satu arah dan plat dua arah adalah berbeda. Koefisien untuk momen plat dua arah ditentukan berdasarkan tabel momen dalam plat persegi yang menumpu pada keempat tepinya akibat beban terbagi rata. Pada kasus ini saya mengambil plat pada bentang tengah, artinya menerus atau terjepit elastis di keempat sisinya dengan nilai K sama dengan 1,5 dan dicocokkan ke dalam tabel 2, maka diperoleh nilai X. Ini adalah tabel momen plat persegi yang menumpu pada keempat tepi. Dari perhitungan di atas, langkah selanjutnya kita menghitung plat lantai atau menentukan luas tulangan. Luas tulangan yang dibutuhkan berdasarkan momen yang terjadi di sini. AS minimum atau luas tulangan minimum sesuai persyaratan SNI. AS maksimum, luas tulangan maksimum sesuai persyaratan SNI. Yang terakhir, kesimpulan. Biasanya untuk ukuran di lapangan dilakukan pembulatan ukuran untuk memudahkan pekerjaan, maka tulangan diperoleh menjadi tulangan searah X atau bentang pendek diameter 10 sampai 180 mm, tulangan searah Y bentang panjang diameter 10 sampai 280 mm. Ini adalah contoh penulangan plat dua arah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari makalah plat beton bertulang dari saya.